Halo semua, Sece dan Sesiung semua, baik yang sudah lama bergabung jadi keluarga besar longivitologi maupun yang masih belajar. Selamat malam. Perkenalkan saya Kirana, biasa dipanggil Kirana, saya dari Angkatan Dasar Menengah ke-11. Ya, ke-11 ya. Jadi saya di sini di kesempatan ini saya mau berbagi cerita perjalanan saya bersama longivitologi. Ya dari awal sampai sekarang. Awalnya itu saya nggak tahu persisnya kapan, tapi kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu ya, sebelum saya pas saya baru pindah ke Surabaya gitu. Saya kan imigran ke sini ya gitu. Nah itu tuh saya mengalami istilahnya siatika ya kalau kata dokter syaraf saya tuh. Jadi kalau saya duduk agak lama, nggak lama lah sebentar kayak nunggu seperti itu ya, antrian gitu. Bangun tuh mesti sakit di sini. Terus saya tuh jalan tuh pasti 10 menit pertama itu pasti tertatih-tatih gitu. Seperti itu, nah itu bertahun-tahun. Jadi kata dokter, saya sempat sekali sih ke dokter syaraf, kemudian dibilanginnya, ya Bu coba aja MRI dan segala macam. Nah karena waktu itu saya sedang sibuk dan segala macam, ngurus perpindahan apa segala macam, saya abaikan. Saya pikir ya masih bisa saya tangani lah, belum parah-parah amat gitu kan. Ya biasa orang Indonesia ya suka menggampangkan penyakit ya gitu. Nah cuma saya akhirnya benar-benar ditegur itu pada suatu pagi di bulan April 2023 ya. Itu saya tiba-tiba demam tinggi disertai kelumpuhan total sekujur tubuh. Gak tahu gimana gitu. Nah terus dilalah tuh di rumah tuh gak ada orang. Jadi suami saya sudah pergi ke kantor, di rumah pas gak ada orang, waktu itu hari Minggu. Jadi membantu saya kan pulang ya kalau siang gitu. Jadi kalau Minggu tuh gak datang. Jadi itu pas hari Minggu saya ingat gitu. Jadi gak ada orang di rumah. Nah di situ tuh saya tuh nunggu suami saya pulang tuh baru sore dari acara kantornya itu, dari luar kota itu sore nyampe baru ketahuan kalau saya seharian gak makan, gak bisa ngapa-ngapain karena ngangkat tangan pun gak bisa, obah kiri kanan pun gak bisa. Jadi cuma bener-bener cuma kaku begini gitu. Dan demam tinggi gitu. Nah sore itu saya baru makan, setelah makan saya minum paracetamol gitu untuk menurunkan demam. Dan benar setelah tidur demamnya turun. Nah keesokan harinya setelah demam turun tuh muncul bercak-bercak seluruh tubuh. Kayak demam berdarah. Waduh saya pikir ini demam berdarah tapi kok kenapa lumpuh begitu kan. Nah saya minum itu dilala pada hari kedua ketiga tuh lumpuhnya mulai berangsur, saya bisa angkat tangan. Cuma saya tuh kalau jalan harus pegangan apapun yang supaya saya seimbang gitu. Jadi kalau misalnya turun tangga saya pegangan tangga atau merayap ke tembok kayak gitu. Pokoknya harus dibantu selama 2 hari itu. Nah itu akhirnya saya putuskan aduh saya nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Saya akhirnya pergi lari ke UGD gitu. Nah dokter tuh sampai saya ke rumah sakit Royal, dokter langsung ambil sampel darah saya, terus diagnosanya tuh Bu ini kemungkinan Ibu kena cikungunya. Jadi cikungunya itu informasi singkat ya, virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti itu ya biasa yang kayak demam berdarah itu yang belang-belang itu. Nah dia tuh sasarannya itu merusak organ tubuh yang lemah. Nah begitu. Dan biasanya kalau saya lihat di Google itu pengobatan untuk pulihnya itu bisa sampai tahunan, bisa setahun. Dalam arti waduh gitu. Gawat ini gitu kan. Nah saya kata dokter lalu obatnya apa dok? Hingga sekarang cikungunya itu belum ada obatnya gitu. Jadi obatnya itu hanya albumin, ikan gabus supaya bisa meregenerasi sel gitu. Terus dan ya udah saya rawat inap aja daripada di rumah ya ngerepotin orang kan. Terus wah Bu pasien cikungunya itu nggak ada istilah rawat inap, nggak ada yang dirawat inap itu pasien cikungunya. Waduh
Akhirnya saya pulang lagi ke rumah, cuma bawa paracetamol dari dokter gitu. Nah, dari situ saya di rumah saya mulai ingat gitu ya. Jadi saya kalau malam itu pasti bangunnya menahan sakit gitu, merayap ke kamar mandi untuk ke toilet gitu ya, untuk ke toilet. Dan itu sampai berbulan-bulan, akhirnya saya baru ingat ada teman saya yang ajak saya ke ikut terapi longitudologi gitu. Saya cari-cari infonya, kebetulan pada bulan Oktober kalau nggak salah itu pas ada kelas ke-11, angkatan ke-11, dasar menengah ke-11. Saya langsung daftar gitu, saya langsung daftar. Kemudian di hari kedua itu pada saat pulang berbaris keluar itu, malam-malam itu udah selesai kelas. Nah, Welose tuh duduk di belakang memberi kesempatan pada murid-murid yang lagi belajar kalau mau bertanya langsung kepada beliau gitu. Terus saya langsung ambil kesempatan itu ya, saya tanya ke Welose, ya sama dia langsung diterapi sama dia sebentar. Terus dia sarankan saya terapi mandi di rumah seluruh cakra, ginjal, lever, pankreas, dan jantung, kayak gitu. Dah, oke, saya pulang, waktu itu udah malam ya, nyampe rumah kan, saya langsung tidur. Tidur itu saya nyenyak sekali dan nggak kebangun untuk ke toilet buat pipis, kayak gitu, buat air kecil ya, buang air kecil. Terus besoknya bangun pagi itu saya baru ingin terasa ke toilet ya, gitu. Saya bangunlah dari tempat tidur. Itu saya nggak sadar, saya tuh nggak merayap, nggak megang-megang ini. Jalan biasa, walaupun masih ada sakit ya. Pas sudah selesai dari toilet, iya ya, kok saya nggak pegangan tangan, nggak pegang ke tembok-tembok gitu ya. Jadi saya tambah semangat kan, saya terus terapi, sekalian ngumpulin tanda tangan, apa segala macam ya, terapi di rumah. Rata-rata di rumah tuh saya waktu itu lagi semangat-semangatnya ya, 4 jam sehari gitu. Soalnya semua cakra kan, gitu. Saya pengen sembuh, jadi saya lama gitu, lama semua cakra. Udah, dalam 6 bulan cikungunya saya sembuh, hilang sama sekali. Terus yang siatika itu, yang saya udah tahunan 5 tahun itu ikut hilang sampai sekarang, gitu. Gak ada sisa sedikit pun gak ada, gitu. Nah, udah 6 bulan. Nah, setelah itu ada kelas advance ya, ada kelas advance, saya ikut. Selesai kelas advance, saya dapat ujian lagi, penyakit lagi. Asma dan eksema ya. Saya percaya diri kan, sudah ikut longitudologi ya, ikutin aja. 6 bulan, sembuh lagi. Nah, terus singkat cerita ya, setelah sembuh saya kena ujian cobaan lagi ya, penyakit lagi. Nah, saya tuh waktu itu habis kelas itu saya habis audiensi yang ini nih, kalau nggak salah bulan April tahun kemarin. Lagi di kelas, kok saya nggak enak badan ya gitu. Itu saya pikir ya cuma kecapean aja ya, pagi sampai sore gitu kan kelas. Terus di rumah itu setelah selesai 5 hari, sakit itu di bagian dada saya sampai saya nangis itu. Waduh, saya nih gitu kan. Dah saya ke dokter di Siloam. Dicek radiologi, lab apa segala macem, nggak ada apa-apa. Gitu. Karena nggak ada apa-apa, oh mungkin ibu kan kemarin asma ya, mungkin parunya. Saya dilempar ke dokter paru. Dicek lagi segala macem, nggak ada apa-apa. Kemudian tiba-tiba penyakitnya hilang, geser ke bahu. Terus bahu saya tuh nggak bisa digerakkan, cuma bisa segini, diangkat tuh segini. Terus saya paksa-paksa tuh cuma bisa segini. Dan rasanya sakit tuh sampai kesenggol dikit aja tuh saya nangis kayak gitu. Nah karena di paru nggak ada, dia bilang udah ibu ke dokter syaraf kayak gitu, dilihat di syaraf. Saya di radiologi. Nggak ada apa-apa kok bu, katanya gitu. Saya
dirujuk, ibu saya kasih ke dokter spesialis rehabilitasi medis, fisioterapi ya gitu. Sama dokter fisioterapi saya dikasih 8 sesi pertemuan 2 kali. Jadi 2 sesi masing-masing 8 kali pertemuan. Dan sehari itu cuma boleh 1. Saya kan pengguna BPJS ya, kan saya pelit soalnya kan gitu. Nah, itu kan butuh berapa lama kan itu kan, mondar mandir siloam saya telateni itu sampai saya juga sambil ini ya. 16 kali pertemuan itu nggak membawa hasil apa-apa. Kata dokternya, Bu ini saya nggak akan nambah sesi lagi tapi saya rujuk ibu ke dokter tulang ya katanya gitu. Ya baik, ke dokter tulang, ke dokter Teddy waktu itu, spesialis tulang. Terus kata dokter, wah Bu ini harus dioperasi Bu, katanya gitu. Waduh operasi lagi nih gitu kan, kapan sembuhnya nih, gak habis-habis nih gitu. Saya mulai panik dan jujur di titik itu tuh saya mulai jenuh, lelah mental gitu ya. Soalnya setahun kemarin kan saya kan terapi mandiri terus. Akhirnya lagi pula kan untuk terapi mandiri itu kan pegang-pegang ini saya nggak bisa. Ya, ini tuh tangan tuh cuma bisa sampai segini gitu. Terus akhirnya saya bicarakan masalah saya ini dengan Lause Haryono, Pak Han gitu. Terus dia dengan kebaikan hatinya ngasih saya akses ke pengobatan jarak jauh via WA gitu. Jadi supaya bisa naruh HP aja, terus kebetulan kan waktu itu memang ada terapi dengan handuk ya, dikasih energi dari Weloso dari sana gitu kan. Makanya nggak tahu ya, makanya sampai advance ya gitu. Untungnya banyak ya. Nah terus masih belum sesuai yang saya harapkan, masih sakit gitu ya. Saya coba ke Shinsei, udah bayar 5 juta, tangan saya ditarik kayak begini, begitu. Di menara mana itu, di menara bank apa gitu saya lupa, bank Bukopin atau apa gitu. Itu saya sampai trauma, nangis-nangis cerit-cerit. Dibilanginnya, ini ya Bu ya, kaget ya Bu ya. Bukan kaget, sakit tahu gitu. Udah bayar mahal nggak sembuh, trauma lagi. Terus udah gitu saya ke mana lagi ya, ada pengobatan juga di BDC waktu itu. Badan tangan saya tuh sampai biru-biru nggak sembuh juga, kayak gitu. Akhirnya saya mulai capek ya. Terus saya pikir ya udahlah. Secara intuitif tuh kayaknya saya perlu meditasi deh ini gitu kan. Ya udah betul ada kesempatan bulan November tahun lalu itu kesempatan meditasi di Trawas di vilanya Pak Ongko itu saya ikut 10 hari di sana gitu. Nah di hari ketiga itu tangan saya tuh dut gitu kayak kedutan kenceng dan nggak berhenti sampai hari kelima itu. Terus udah gitu saya tuh mulai tangan saya yang tadinya cuma bisa segini tuh bisa segini gitu. Wah ini kayaknya memang harus dipadukan sama meditasi intensif ya. Jadi selesai latihan meditasi 10 hari itu saya lanjutkan meditasi di rumah ya. Tadinya biasanya saya latihan tuh cuma 15 menit gitu. Ini saya 1 jam atau sampai 2 jam gitu. Itu bulan November ya. Bulan Februari saya kontrol ke dokter. Kata dokter, penyakit saya dinyatakan pulih secara fungsi. Walaupun masih ada pegel-pegelnya. Jadi saya nggak jadi operasi. Gitu ya. Yang tadinya tangan saya tuh cuma bisa segini ya. Sekarang lihat ya. Longevitologi hebat ya, gitu. Makanya sampai advance ya, gitu ya. Jadi saya tambah lagi hikmah yang saya dapat kalau longevitologi digabung dengan meditasi adalah hasil yang sempurna. Itu hikmah dari saya. Cuma pulang dari Trawas kan dingin ya, gitu kan. Kami tuh di kamar berenam, gitu. Jadi ada yang nggak kuat panas, kita kan nggak pakai AC ya. Jadi kita tuh nggak ada yang nggak kuat panas, jadi selama 10 hari itu tuh jendela gede itu tuh dibuka 24 jam
Saya kan asma ya, gitu kan. Kambuh lagi sekarang asmanya. Ya sudah telateni aja ya, terapi pegang-pegang ya gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Nah yang namanya juga saya kan bukan Yesus ya gitu kan. Jadi nggak ada kesembuhan yang nggak balik lagi tuh, kalau kita lalai ya balik lagi. Jadi memang kesehatan harus dijaga supaya nggak kambuh lagi gitu kan. Ya kayaknya udah kepanjangan ya, udah aja ya. Ya udah segitu aja. Nah sekarang ada drama baru lagi saya nih. Ini saya mata syaraf saya ini bengkak dan hampir nggak bisa lihat yang kiri. Nggak apa-apa, telateni aja ya. Yaudah terima kasih. Oh ya, jadi saya terima kasih sekali nih buat Pak Ongko, buat Weluse terutama ya. Saya rasakan itu cinta kasihnya itu tulus dan menginspirasi ya, itu kasih sayangnya itu kita semua bisa ngerasain. Terus buat Pak Ongko sama Bu Lili yang saya tuh nggak pernah lihat mereka tuh capek, heran saya tuh. Kemana aja mesti dikejar gitu, ngajarin tuh nggak pernah capek gitu ya. Itu hebat sih, luar biasa. Terus saya terima kasih juga ke Losehan, itu yang ngasih saya akses ke pengobatan jarak jauh. Terus ke Pak Roy juga, dia bantu saya gitu. Terus ke rekan-rekan relawan saya asma tuh yang bantu tuh Bu Luis itu tuh, nuntasin sama Bu Rosa. Saya asma sembuh gitu sama tangannya dia gitu, lewat tangannya dia. Nah terus Siung Junaidi, terus Mbak Endang saya nggak datang. Ya pokoknya ada banyak relawan yang saya membantu mensupport saya untuk kesembuhan saya. Saya terima kasih banyak ya. Sekali lagi rajin belajar ya supaya bergabung jadi keluarga besar Longivitologi. Terima kasih.